Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Diharapkan kalian semua sehat-sehat selalu ya, tetap semangat belajar. Dan dalam pertemuan ekonomi kita hari ini, kita akan lanjutkan ya. Ini saya akan share dulu. Kita akan lanjut materi kita. Di bab 2. Materi kita tentang sistem ekonomi. Oke, kita akan belajar tentang sistem ekonomi. Jadi masalah ekonomi part 2 ya. Jadi kita sekarang lanjut di sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Itu sistem ekonomi ya. Kita mulai ekonomi. Pertama, sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem ekonomi tradisional itu adalah suatu sistem ekonomi di mana organisasi kehidupan ekonomi dijalankan menurut kebiasaan tradisi masyarakat secara turun-temurun dengan mengandalkan faktor produksi apa adanya. Nah, kita lanjut kita lihat ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Pertama, belum adanya pembagian kerja yang jelas. Jadi tidak ada pembagian kerja, mana yang DP bosnya, mana DP karyawannya. Itu tidak ada pembagian yang jelas. B, ketergantungan pada sektor pertanian agraris. Ya, jadi kalau tradisional masih banyak tergantung pada sektor pertanian. Itu tradisional. C, ikatan tradisi bersifat kekeluargaan sehingga kurang dinamis. Jadi ikatan tradisi kekeluargaan. D, teknologi produksi sederhana, jadi masih sederhana, masih menggunakan tenaga manual, tenaga manusia ya, masih sederhana. Itu ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional. Sekarang kebaikan sistem ekonomi tradisional. Pertama, menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotong royongan masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi mereka rasa kekeluarganya itu sangat tinggi ya, ini sangat luar biasa. Oke, masing-masing individu dalam memenuhi segala kebutuhan yang mereka hadapi waktu. B, pertukaran secara barter dilaksanakan rasa kejujuran daripada mencari keuntungan. Jadi mereka sistemnya barter, barang dengan barang yang membutuhkan ini mereka kan saling tukar ya. Nah, itu kebaikan dari sistem ekonomi tradisional. Sekarang keburukan sistem ekonomi tradisional. Pola pikir masyarakat secara umum yang masih statis, begitu. DP pola pikir, DP pola pandangan, DP masih statis. B, hasil produksi terbatas sebab hanya menggantungkan faktor produksi alam dan tenaga kerja secara apa adanya. Jadi hasil produksinya sangat terbatas. Nah, biasanya hanya untuk kebutuhan mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka hanya mengandalkan faktor alam dan tenaga mereka sendiri. Tidak menggunakan mesin ya, teknologi. Oke, sekarang kita lihat di sistem ekonomi terpusat atau komando pemerintah. Jadi segala sesuatu terpusat dari atas ke bawah, itu sistem terpusat atau sistem komando. Jadi sistem ekonomi terpusat itu adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memegang peranan paling penting atau dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Jadi semuanya dikontrol oleh pemerintah. Didominasi oleh pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi. Nah, dominasi dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Negara-negara yang masuk sistem ini adalah ya RC, baru ada negara Timur, bekas negara Uni Soviet, Korea Utara juga. Utara itu mereka sistem ekonomi komando. Nah, ciri-ciri dari sistem ekonomi komando
adalah kegiatan perekonomian dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini ya kegiatan ekonomi ya. Produksi, bagaimana menghasilkan barang dan jasa apabila guna suatu barang. Distribusi itu dia menyalurkan ya. Itu. Nah, harga itu ditetapkan pemerintah negara. Jadi produksi, distribusi, konsumsi, dan harga itu ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau pemerintah bilang misalkan contoh beras 1 kilo harganya 13 rupiah, semua harus ikut. Itu dikomandar oleh pemerintah. Perorangan atau swasta tidak diakui sehingga kebebasan individu dalam berusaha tidak ada. Tidak ada hak perorangan. Hak swasta tidak diakui. Jadi semuanya dalam kontrol dari pemerintah sehingga kebebasan individu dalam berusaha itu tidak ada karena semuanya terkontrol, terpusat yang dikomandai oleh, yang dipimpin oleh pemerintah. Alat-alat produksi kuasa negara semua. Alat-alat produksi dalam kegiatan ekonomi ini semuanya dikuasai oleh negara. Negara lah yang mendominasi semua alat-alat produksi. Itu ada ciri-ciri sekarang kebaikan dari sistem ekonomi terpusat. Pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian. Jadi dengan sistem komando ini terpusat, pemerintah dia akan mudah mengawasi. Pengawasan dan pengendalian itu akan lebih mudah. Pemerintah bertanggung sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi. Ya, itu DP kebaikan. Semua kegiatan-kegiatan ekonomi itu di pemerintah lah yang jawab. Dalam kendali dari pemerintah pusat, dikendalikan oleh pemerintah. Baru C, kemakmuran merata. Memang dalam sistem ekonomi terpusat komando itu kemakmuran ya, jadi merata. Jadi pemerintah yang atur semua, DP distribusi semua pemerintah atur. Produksi sekian, jadi dibagikan kepada masyarakat sekian. Itu jadi akan ya DP kebaikan kemakmuran masyarakat itu akan merata. Oke, perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasi. Jadi ketika ada pembangunan itu cepat karena langsung ditangani oleh pemerintah. Nah, itu kebaikan dari sistem ekonomi terpusat. Sekarang kita lanjut di keburukan sistem ekonomi terpusat. Adanya masukan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif inovasi diperkarsi oleh pemerintah. Jadi inovasi semuanya itu akhirnya pemerintah sehingga masyarakat waktu itu tidak ada lagi daya kreatif yang muncul. Nah, semuanya daripada inovatif kreatif dari masyarakat itu kurang karena dikendalikan oleh pemerintah. Jadi kalau pemerintah bilang harus A, maka harus ikut. Kalau dia lakukan B, akan dapat sanksi. Sama dengan di Korea Utara. Tak salah sedikit langsung dieksekusi. Itu Korea Utara. Pihak kreasi atau inovasi inisiatif dari masyarakat itu kurang. B, adanya gelap yang diakibatkan adanya pembatasan terlalu ketat oleh pemerintah ya. Ada pasar gelap ya. C, yang lalu sudah dijelaskan. Anggota tidak dijamin untuk memilih dan menentukan jenis pekerjaan serta memilih barang yang dikehendaki. Jadi masyarakat ya dibilang saja dia bisa tidak ya anggota masih tidak dijamin untuk memilih, tidak ada memilih dia. Jadi mereka tidak menentukan jenis pekerjaan atau barang konsumsi yang dikehendaki. Semuanya diatur oleh dan dikendalikan oleh pemerintah. Jadi kalau karena suka makan ayam, kalau pemerintah kasih kalian itu daging sapi ya harus makan itu daging sapi. Kalau komando dalam distribusi ya. Jadi ya sebegitu kalau memang sistem ekonomi terpusat. Jadi anggota masyarakat tidak dijamin untuk memilih, tidak ada memilih dan menentukan jenis pekerjaan. Dan semuanya dikendalikan oleh pemerintah. Apalagi barang-barang konsumsi. Karena mau suka makan misalkan
ayam atau buah apalah. Tapi kalau pemerintah sudah bilang harus ini ya harus itu. D. Pemerintah bersifat paternalistis. Artinya apa yang telah diatur ditetapkan oleh pemerintah adalah benar dan harus dipatuhi. Ya itu ya tadi. Jadi apa yang telah diatur pemerintah telah ditetapkan harus dipatuhi. Kalau sistem ekonomi terpusat Korea Utara itu kalau kalian melanggar ya eksekusi itu. Ya masih mendingan kalian di kerja paksa di ada satu tempat bekerja. Tapi yang paling berat itu langsung eksekusi. Ya di sana ya di ekonomi terpusat. Lanjut ya. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal atau bebas dan pasar. Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Nah, kalau sistem ekonomi liberal itu bebas, silakan, tidak ada campur tangan dari pemerintah. Nah, satu kondisi di mana pemerintah benar-benar lepas tangan dan mengambil keputusan ekonomi. Dalam pengambilan keputusan ekonomi, pemerintah tidak campur tangan. Jadi kalau ekonomi liberal, pemerintah tidak campur tangan. Dan istilah ekonomi disebut laissez-faire. Nah, negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal itu adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belgia, Irlandia, Swiss, Kanada. Nah, Indonesia juga pernah menganut sistem ekonomi liberal pada tahun 1950-an. Jadi pernah menganut sistem ekonomi liberal pada masa pimpinan Presiden kita Soekarno. Jadi kita pernah mengalami sistem ekonomi liberal. Nah, ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Diakuinya kebebasan pihak swasta masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomi. Jadi kalau tadi kita komando, kebebasan masyarakat swasta tidak ada. Tetapi dalam ekonomi liberal ini kebebasan swasta masyarakat melakukan tindakan-tindakan ekonomi baik produksi, distribusi dan itu diberikan keluasan. Oke, itu. Kalau komando tidak ada, harus sesuai dengan apa yang pemerintah atur sebegitu. Tapi kalau sistem ekonomi liberal atau bebas pasar, hak kebebasan untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomi di pihak swasta dan masyarakat individu diakui kebebasan. B. Akunya kebebasan beli barang modal atau barang kapital. Jadi ada kebebasan Anda mau pilih barang apa yang Anda suka, kalian suka. Itu kalau sistem komando tidak ada, boleh, tidak ada kebebasan beli barang modal. Tapi kalau sistem ekonomi pasar ada kebebasan, silakan Anda mau pilih apa ya. Nah, yang pokok ada begini. Silakan. Bebas kan? Pemerintah tidak akan campur. C. Dalam melakukan tindakan ekonomi dilandasi semangat untuk mencari keuntungan sendiri. Ya, memang kalau pasar memang dia melakukan ekonomi pasti akan berpikir untung dan rugi. Jadi ada semangat mencari keuntungan. Nah, itu bahaya kalau dia mencari keuntungan. Kalau tanpa ada pemerintah, bisa saja dia monopoli. Dia harga dia saja seterusnya. Dia mencari keuntungan sendiri. Nah, itu ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal. Sekarang kebaikan ya. Kebaikan adanya persaingan sehingga mendorong kemajuan usaha. Ya, memang ketika ada kebebasan, tentunya ada persaingan satu sama yang lain. Ada persaingan. Bersaing mereka secara baik. Ada persaingan, mendorong kemajuan ya. Jadi dengan ada persaingan, maka ada mendorong kemajuan usaha. Persaingan tuh yang bagus ya dia yang menang itu ya. D. Campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi kecil sehingga mendorong kesempatan luas bagi pihak swasta. Jadi kalau sistem ekonomi itu campur tangan pemerintah di ekonomi ya sedikit. Nah, ini akan mendorong kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta dalam melakukan tindakan-tindakan ekonomi. C. Produksi didasarkan pada permintaan pasar atau kebutuhan masyarakat. Jadi hasil produksi didasarkan permintaan pasar mana yang suka. Nah, itu akan kita lakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. D. Pengakuan hak milik oleh negara mendorong semangat usaha masyarakat. Jadi ada pengakuan hak milik. Kalau tadi yang komando tidak ada pengakuan. Tapi dalam sistem ekonomi liberal ada pengakuan hak milik oleh negara yang tentunya akan mendorong semangat dari masyarakat untuk berusaha.
Nah, itu DP kebaikan. Baru keburukan sistem ekonomi liberal. Adanya praktik persaingan tidak sehat yaitu penindasan pihak yang lemah. Ya, kalau tidak ada pemerintah ya, jadi persaingan itu tidak sehat. Nah, siapa yang kalah, yang lemah ya akan ditindas. B, dapat menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Nah, itu akan timbul monopoli. Dia kuasai produk itu. DP persaingan tidak sehat akan mengakibatkan menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Jadi dia yang misalkan produk apa ya? Jadi dia yang kuasai semua. Yang lain ya kalau di negara kita yang mengendalikan kalau listrik kan PLN. Jadi hanya PLN yang kendalikan. C. Yang tidak jujur, yang didasari mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga kepentingan umum dikesampingkan. Nah, ini akan timbul ya kalau dia tidak jujur ini apa? Ini perusahaan tidak jujur, timbul praktik yang tidak jujur yang didasari mengejar keuntungan. Ya, ketika dia mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya dia ada tindakan tidak jujur di situ. Sehingga kepentingan masyarakat umum itu dikesampingkan. Yang pokok dia yang untung, yang lain oke. Ya, utamakan dirinya sendiri. I, me, dan I. Aku, dan aku. Yang pokok kita keuntungan, yang lain ya biar saja. Itu DP keburukan. Sistem ekonomi liberal. Sekarang sistem ekonomi campuran. 4. Sistem ekonomi campuran yaitu sistem ekonomi di mana satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha untuk melakukan kegiatan ekonomi. Tetapi di sisi lain pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian. Bertujuan apa? Untuk menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Jadi sistem ekonomi campuran. Jadi di mana pemerintah memberikan kebebasan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi dan juga pemerintah juga ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Tujuannya adalah untuk menghindari penguasaan dari masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Nah, ciri-ciri ekonomi campuran. Adanya pembatasan swasta oleh negara pada bidang-bidang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu dibatasi. Jadi swasta tidak bisa menguasai, tapi itu dikuasai oleh negara. Semua yang menyangkut tentang hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Tidak boleh pihak swasta, bahaya. B. Mekanisme kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar adalah campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi. Jadi ada kebijakan ekonomi dari pemerintah, aturan-aturan yang berlaku. Itu kebijakan mekanisme ya. Baru ciri yang C, hak milik perorangan diakui. Jadi ada pengakuan hak milik perorangan. Tetapi penggunanya tidak boleh merugikan kepentingan. Jadi ada pengakuan hak milik, tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan umum. Beda yang tadi ya, diakui. Beda yang tadi yang pasar. Oke, yang pokok dia untung sendiri, keuntungannya sendiri. Bersifat pada dirinya. Tapi dalam campuran itu silakan diakui. Pemerintah mengakui hak per orang, tetapi dalam penggunanya tidak boleh merugikan kepentingan umum. Nah, kebaikan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Jadi ini ada kebagian. Jadi sistem ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah DP tujuan untuk kepentingan masyarakat. Hak individu swasta diakui dengan jelas. Tidak ada pengakuan. Kalau di komando tidak ada. Jadi kalau sistem komando terpusat pemerintah atau sosialis itu tidak diakui hak individu atau swasta. Semua pemerintah. Kalau sistem ekonomi campuran itu hak individu diakui dengan jelas. C. Harga lebih mudah untuk dikendalikan ya, bisa ya dikendalikan. Kalau liberal tadi ya beda ya. Baru keburukan sistem ekonomi campuran. Peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta. Jadi peranan pemerintah lebih kalau campuran peranan pemerintah itu sangat dominan dibandingkan dengan swasta. D. Timbulnya KKN,
korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah sedangkan sedikit sekali pengawasannya. Nah, ini dipermasalahkan ada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena banyak sektor produksi yang dikuasai oleh pemerintah, kalau tidak ada pengawasan yang baik, maka akan terjadi KKN di situ. Sekarang sistem ekonomi Pancasila. Nah, sistem ekonomi yang dianut negara kita ialah sistem ekonomi Pancasila. Jadi negara kita menganut sistem ekonomi Pancasila. Nah, sistem ekonomi Pancasila adalah salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yang di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Nah, ciri-ciri pokok sistem ekonomi Pancasila ya sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen. Jadi ada amandemen setelah amandemen 2000 tahun 2002 ya. Jadi yang pertama ciri-ciri pokok sistem ekonomi Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 setelah amandemen. Jadi A, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi yang menyangkut tentang hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat pihak Indonesia. Jadi bumi dan air, kekayaan alam yang dalam dikuasai oleh negara dan untuk digunakan demi kemakmuran dari masyarakat. Oke, ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keberkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Itulah cerita, ada satu yang terakhir ya, ciri-ciri sistem ekonomi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur oleh undang-undang. Sekarang kita masuk ke sistem ekonomi Pancasila. A. Perekonomian ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaannya. Kalau contohnya itu koperasi. Koperasi ya berasas kekeluargaan. Tapi ya sangat prihatinkan koperasi di Indonesia sangat menyedihkan. B. Hak individu diakui dengan jelas. Ya, betul ya. Jadi hak individu perorangan itu diakui jelas oleh pemerintah. C. Cabang-cabang perekonomian, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang menguasai semua produksi-produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu dikendalikan atau dikuasai oleh negara. D. Bumi, air, dan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak dan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu kebaikan sistem ekonomi Pancasila. Sekarang kelemahan sistem ekonomi Pancasila. A. Sistem free fight liberalisme yang menumbuhkan eksploitasi manusia dengan manusia dan bangsa lain. Baru B. Sistem etatisme, negara sangat serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Ya, ini ada kelemahan. C. Pemusatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli merugikan masyarakat. Oke, terima kasih. Demikianlah materi kita tentang sistem ekonomi dan kabar semua ya yang telah kita pelajari sama-sama. Karena yang lain ya
aktifkan kamera supaya bisa. Jadi kita telah belajar tentang ekonomi. Oke, mana yang lain aktifkan. Mana yang Kisha, Gideon, Fernanda, Fred Bala, Arjuna. Oke. Terima kasih banyak sudah terlibat kegiatan Zoom. Untuk materi hari ini sistem ekonomi, dan tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.